Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maura Salsabil Hanif Putri dengan NIM 19622014 dari kelas akuntansi pagi 1 semester 6, mahasiswi dari STIE Pembangunan Tanjung Pinang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab soal-soal ujian tengah semester dari mata kuliah Bank dan Lembaga Non-Bank dengan dosen pengampu Ibu Ulfa Oktavani Nasution, SEMM. Soal pertama, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis lembaga keuangan. Pertama, pasar uang. Pasar uang merupakan tempat pertemuan antara pemberian dana dengan calon konsumen. Di tempat ini, suatu pihak dapat meminjam dana dari pihak lain dengan tingkat bunga tertentu sebagai imbalannya. Instrumen yang diperdagangkan di pasar uang biasanya dalam bentuk surat berharga seperti surat berharga pasar uang yaitu SBPU dan sertifikat Bank Indonesia SBI, dan satu lagi ada deposito. Yang kedua ada pasar modal. Pasar modal ini hampir sama dengan pasar uang. Pasar modal juga merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menjadi tempat jual beli surat-surat berharga. Namun yang membedakan keduanya itu terletak pada jangka waktu. Yang ketiga ada pegadaian. Pegadaian merupakan salah satu lembaga keuangan bukan bank milik negara yang memiliki fungsi sebagai penyalur kredit kepada masyarakat. Yang keempat ada koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga keuangan bukan bank yang menghimpun dana dari para anggota koperasi dan menyalurkannya kembali baik kepada sesama anggota maupun non-anggota. Yang kelima ada dana pensiun. Dana pensiun ini merupakan jenis badan usaha yang menyediakan layanan jaminan hari tua dengan cara menghimpun dana yang didapatkan dari pemotongan gaji pegawai setiap bulan selama seseorang itu masih aktif bekerja. Yang keenam ada perusahaan modal ventura. Perusahaan modal ventura ini didefinisikan sebagai badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Yang ketujuh ada perusahaan sewa guna usaha. Perusahaan sewa guna atau yang sering disebut dengan leasing merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memberikan layanan pembiayaan dengan sistem kontrak sewa yang digabungkan dengan pembelian secara angsuran, baik itu kepada individu maupun perusahaan. Yang kedelapan ada bank sentral. Bank sentral merupakan suatu institusi atau badan usaha nasional yang berfungsi untuk menjaga stabilitas nilai mata uang yang berlaku di sebuah negara. Yang kesembilan ada bank umum. Bank umum merupakan jenis lembaga keuangan bank, yakni lembaga yang menjadi perantara antara pihak yang memberikan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Yang ke-10 ada Bank Perkreditan Rakyat atau BPR. BPR ialah lembaga keuangan yang menjalankan aktivitas usaha secara konvensional maupun syariah. Dalam segala aktivitas usahanya, BPR tidak menyediakan layanan dalam pemindahan dana antara pengirim dan penerima dana. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan kegiatan bank umum dan kegiatan bank perkreditan rakyat. Di bank umum, funding itu ada simpanan tabungan, simpanan deposito, dan simpanan giro. Di lending ada kredit. Di service ada transfer, inkaso, clearing, safe deposit, box, bank card, bank notes, menerima setoran, menerima pembayaran, dan traveler check. Di bank pengkreditan rakyat, di fundingnya ada simpanan tabungan dan simpanan deposito. Di lending ada kredit. Dan larangan-larangan bank pengkreditan rakyat yang pertama itu
menerima simpanan giro, mengikuti clearing, melakukan falas, dan melakukan kegiatan asuransi. Soal yang ketiga, sebutkan dan jelaskan sumber-sumber dana bank. Sumber-sumber dana bank yang pertama, dana yang bersumber dari bank itu sendiri. Sumber dari dana bank itu sendiri terdiri dari pertama, setoran modal pemegang saham, kedua, cadangan bank, dan yang ketiga, laba bank yang belum dibagi. Yang kedua, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama, simpanan giro, kedua, simpanan tabungan, dan ketiga, simpanan deposito. Yang ketiga, dana yang berasal dari masyarakat luas. Yang pertama, pinjaman antar bank atau call money. Yang kedua, pinjaman dari bank-bank luar negeri. Yang ketiga, kredit likuiditas dari Bank Indonesia. Yang keempat, dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Dan yang kelima, surat berharga pasar uang. Soal yang keempat, sebutkan dan jelaskan prinsip-prinsip pemberian kredit. Prinsip-prinsip pemberian kredit yang pertama adalah karakter. Karakter adalah sifat atau watak seseorang, dalam hal ini yaitu calon debitur. Tujuannya itu memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya. Yang kedua ada kapasitas. Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuan dalam mengembalikan kredit yang disalurkan. Yang ketiga ada kapital. Biasanya bank itu tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha itu 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pulang menyediakan dana dari sumber lain atau modal sendiri. Keempat ada kolateral. Kolateral merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Yang kelima ada condition. Dalam menilai kredit, hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing. Soal yang kelima, sebutkan dan jelaskan jenis-jenis jasa bank. Yang pertama ada clearing. Clearing merupakan jasa penyelesaian utang piutang antar bank dengan cara saling menyerahkan warkat-warkat yang akan dikliringkan di lembaga clearing. Yang kedua ada inkaso. Inkaso merupakan jasa bank untuk menagihkan warkat-warkat yang berasal dari luar kota ataupun luar negeri. Yang ketiga ada Safe Deposit Box atau SDB. SDB merupakan jasa-jasa bank yang diberikan kepada nasabahnya dengan jalan menyewakan kepada nasabah yang berkepentingan untuk menyimpan dokumen atau benda-benda berharga miliknya. Yang keempat ada banknotes. Banknotes merupakan uang kartal yang dikeluarkan dan diterbitkan oleh bank di luar negeri. Yang kelima ada traveler check. Dikenal dengan nama cek wisata maupun cek perjalanan yang biasanya digunakan oleh seseorang yang hendak berpergian atau sering dibawa turis. Traveler check diterbitkan dalam pecahan-pecahan tertentu seperti halnya uang kartal dan diterbitkan dalam mata uang rupiah dan mata uang asing. Sekian jawaban ujian tengah semester dari mata kuliah bank dan lembaga non-bank dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.